Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 17-20. Suasana hati Zhao Ergo tiba-tiba menjadi kesal, dan dia berkata dengan senyum main-main, "Bodoh, kamu sangat beruntung. Apa hubunganmu dengan kecantikan ini? Apa bedanya bagimu?" Li Xiuling mengutuk Zhao Ergo menggosok wajahnya, tersenyum, dan berkata, "Gadis kecil, kamu sangat tampan. Sayang sekali bersama orang bodoh. Kenapa kamu tidak bersamaku, dan ikuti Tuan Zhao dan aku? 3 kali makan sehari, makan makanan enak dan minum makanan panas." Zhao Ergo, apakah kamu masih ingin dipukuli? Li Fugui kesal, dan mengangkat tinjunya untuk memukul seseorang. Zhao Ergo mempelajari pelajaran dari pasar pada siang hari, jadi dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan, menatap Li Fugui dan berkata, "Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Aku tidak akan memberimu sepatah kata pun. Aku benar-benar pikir saya peri." "Bos Zhao, saya benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika Anda memaksa saya sekarang, saya tidak bisa menahannya." Janda Liu memohon dengan getir. Tapi Zhao Ergo menatap dan berkata, "Jangan menangis miskin dengan saya. Singkatnya, Anda harus membayar dalam 3 hari. Jika Anda tidak membayar, saya akan menjual rumah Anda. Anda bisa melakukannya sendiri." Setelah selesai berbicara, Zhao Ergo anjing itu ingin mengolok-oloknya. Lagi pula, dia sudah lama mendambakan kecantikan janda Liu, tetapi ketika dia melihat Li Fugui menatapnya, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan ketakutan. Janda Liu hampir pingsan di tanah, dengan air mata mengalir di pipinya. Dia bergumam, sudah berakhir, ini akan membunuhku. Aku akan melepaskannya. Saudari Liu, jangan khawatir. Bagaimana banyak yang kamu berutang padanya, kami akan meminjamkannya padamu." Li Xiuling tidak tahan, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan. Janda Liu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, "Kamu telah banyak membantuku, aku tidak bisa menyeretmu, dan selain itu, aku tahu apa yang terjadi dalam keluargamu, dan kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 5.000 yuan. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, tapi Fugui telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, jadi aku bisa meminjamkannya padamu terlebih dahulu." Li Xiuling berhati-hati dan tidak secara langsung mengatakan berapa banyak uang yang dia hasilkan. Ketika Janda Liu mendengar ini, dia sangat gembira, menyeka air matanya dan berkata, "Xiuling, terima kasih, kamu sangat baik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu." Li Xiuling melambaikan tangannya dan berkata, "Saudari Liu, mereka semua tetangga, mengapa Anda mengatakan ini? Tunggu, saya akan pulang dan mengambil uang untuk Anda, berikan padaku. Besok, aku khawatir tidak aman untuk menaruhnya di rumah. Jika seseorang mencurinya, saya benar-benar akan gantung diri, itu hilang." Kata Janda Liu buru-buru. Fakta bahwa semua ikan di kolam ikan diracuni sampai mati membayangi Janda Liu. Sekarang dia merasa sangat tidak aman, bertanya-tanya apakah seseorang bersembunyi di kegelapan dan mencoba menyakitinya. "Saudari Liu, kamu harus berhenti berlarian beberapa hari ini dan beristirahatlah dengan baik." Li Fugui juga mengatakan sesuatu yang memprihatinkan. Janda Liu sangat bersyukur karena dia terus memegang tangan Li Xiuling dari jauh, dan berdiri di sana menyaksikan Li Fugui dan Li Xiuling pulang. Saat ini, di pusat pemandian di kota kabupaten, Li Long dan Zhao Ergo sedang merendam kaki mereka, sementara 2 wanita berpakaian minim berdiri di samping mereka, mencubit bahu dan memukuli punggung mereka. "Kakak Long, aku melakukan apa yang kamu minta, dan bahkan memukuli si bodoh itu. Apa yang kamu katakan tentang apa yang kamu janjikan padaku?" Zhao Ergo bertanya dengan sedikit sanjungan di wajahnya yang memar dan bengkak. Jika Li Fugui mendengar ini, dia akan langsung tahu bahwa Li Long lah yang memerintahkan Zhao Ergo untuk menempati stannya. Wajah Li Long muram, dan dia berkata, "Ergo, persahabatan macam apa yang kita miliki? Jangan khawatir tentang urusanmu. Bukankah kamu hanya ingin bermain dengan janda Zhao? Sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta untuk kamu lakukan?" Zhao Ergo tertawa dan mengangkat kepalanya. Jempol, berkata, "Kakak Long, kamu benar-benar Zhuge Liang hidup,
Pintar, sangat pintar, belum lagi, setelah aku meracuni ikan Janda Liu menangis seperti sesuatu, sangat gatal. Pergi ke dia besok untuk meminta uang, dan ketika dia tidak tahan lagi, biarkan dia melunasi hutangnya, dia seorang janda, dan dia bukan gadis besar, jadi tidak sulit untuk memulai. Setelah mengalami kejadian itu, Li Long mengungkapkan itu jauh lebih menyeramkan, tetapi juga jauh lebih tenang. Masuk akal bahwa dia harus berjongkok di pusat penahanan saat ini, tetapi Li Long telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun dan jarang makan sendirian. Jadi dia hanya menyewa seorang adik laki-laki untuk membawa guntur untuknya, dan dia didakwa dengan semua kejahatan saja. Tentu saja, sebagai imbalannya, Li Long perlu memberikan sejumlah uang, dan juga membantu orang lain mengurus keluarga. Ergo, bisakah kamu menelan idiot yang memukulmu itu? Li Long bertanya dengan sengaja kesal. Ketika Zhao Ergo mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Kakak Long, bukankah kamu menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja? Aku, Zhao Ergo, juga orang terkenal di jalan. Jika aku tidak bisa kembali ke posisi ini, apa yang akan terjadi? Saya lakukan di masa depan." Li Long bertanya lagi. Berkata, "Ergo, saat ini saya punya cara untuk membantu Anda menyelamatkan muka, dan ada manfaatnya. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia melakukannya, Kakak Long. Selama kamu berbicara, aku akan melakukannya tanpa uang." Zhao Ergo segera menepuk dadanya dan berkata. Li Long mencibir diam-diam di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak berniat memberikan uang, dan dia bahkan tidak memikirkan banyak orang seperti Zhao Ergo di dalam hatinya. Namun, Li Fugui yang bodoh itu menyebabkan dia banyak kerugian dan sangat terpengaruh reputasinya dalam laporan Tao. Jika kepala desa Li tidak memperingatkannya lagi dan lagi, Li Fugui pasti sudah berhubungan dengan wanita Jalang Tranquility itu, dan Li Long pasti ingin membacok Li Fugui sampai mati dengan pisau sekarang. Setelah kejadian ini, para bos yang datang untuk berpartisipasi dalam permainan judi akan menaruh dendam padanya. Tetapi siapa yang berani bertaruh dengan percaya diri saat dia beroperasi di masa depan? Li Long biasanya menganggur dan menghabiskan banyak uang. Alasan terpenting dalam hidupnya adalah untuk dapat menarik uang dari kasino. Sekarang penghasilan ini benar-benar terputus. Seperti kata pepatah, menghalangi cara seseorang menghasilkan uang seperti membunuh orang tuanya. Li Long merasa bahwa kebenciannya dengan Li Fugui adalah pertumpahan darah. "Kamu pergi ke desa hari ini dan melihat Li Xiuling dari Li Fugui, kan? Bagaimana? Apakah kamu menyukainya?" Li Long bertanya dengan suara rendah dengan senyum sedih. Mata Zhao Ergo berbinar, menyeka air liur dari sudut mulutnya, mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak Long, itu seperti peri, dia bodoh. Dia sangat beruntung memiliki menantu perempuan yang begitu tampan. HMPH, yang aku inginkan adalah menantu perempuannya. Baru-baru ini aku menghubungi saudara laki-lakiku di jalan untuk mendapatkan semacam ramuan." Suara Li Long menjadi semakin rendah. Zhao Ergo heran, dan bertanya, "Kakak Long, apakah kamu masih memiliki obat semacam ini?" Li Long berkata dengan wajah penuh rahasia, "Tentu saja. Kakak laki-lakiku tidak akan membohongiku dengan hal-hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan, bantu aku memancing si idiot itu pergi, dan setelah selesai, aku akan memberikannya padamu saat aku bosan bermain." Ketika Zhao Ergo mendengar ini, dan kemudian memikirkan penampilan seperti peri Li Xiuling, dia merasa tulangnya hancur. 3 poin, ayam kecil itu mengangguk seperti mematuk nasi. "Kakak Long, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, dan aku akan mengikuti perintahmu." Li Long tersenyum penuh kemenangan dan berkonsentrasi menikmati pijatan. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi dan memanggil Tranquility. "Fugui, kenapa kamu meneleponku sepagi ini? Apakah kamu merindukanku?" Suara yang tenang dan renyah terdengar, dengan sedikit senyuman. Sejak insiden menangkap taruhan, Tranquility telah jatuh cinta dengan perasaan menganiaya Li Fugui. Li Fugui dengan cepat menceritakan kisah Janda Liu. Nada ketenangan segera menjadi serius, dan berkata, "Saya datang ke sini sekarang, ini masalah besar.
Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menangkap pembunuhnya. Buatlah pembunuhnya. Terlalu sombong, Li Fugui berkata dengan marah. Dalam waktu setengah jam, Tranquility tiba di rumah janda Liu dengan sepeda motor. Li Fugui mengambil 5.000 yuan dari Li Xiuling dan pergi ke rumah janda Liu. Sekarang saya tidak bisa pergi ke pasar di kota. Untungnya, tidak banyak semangka di ladang. Jadi Li Fugui tidak pergi ke ladang. Ketenangan sama heroiknya seperti sebelumnya. Setelah mendengar apa yang terjadi, Liu sedikit mengernyit dan berkata, Zhao Ergo ini sangat mencurigakan. Orang-orang di desa pada dasarnya tidak dapat melakukan hal seperti itu, dan mereka tidak punya nyali, ya. Liu sister, saat Yu meninggal, Zhao Ergo kembali, pasti ada yang salah. Li Fugui telah memikirkan hal ini sejak lama, tetapi karena statusnya sebagai orang bodoh, dia tidak mengatakannya. Kulit janda Liu berubah drastis, dan dia mengutuk dengan keras, Zhao Ergo, yang membunuh 1000 pedang, dia adalah binatang buas. Keterampilan seperti apa yang menggertak seorang janda seperti saya? Apa gunanya dia? Mendengar ini, ketenangan. Mereka saling memandang dengan Li Fugui, bibir merah mereka sedikit terbuka. Tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertimbangan Zhao Ergo, jelas bahwa dia telah menghitung segalanya, dan apalagi yang bisa dimiliki janda Liu selain kulit yang bagus. Tujuannya terbukti dengan sendirinya, hanya saja kata-kata ini pelan dan sulit diucapkan. Singkatnya, bukti diperlukan sekarang. Jika ada bukti, semuanya mudah dikatakan. Jika tidak ada bukti, percuma meragukannya. Sebaliknya, ular itu mudah ditakuti, tambah ketenangan. Ketika janda Liu mendengar ini, dia berkata dengan enggan, mungkinkah dia memeras 5.000 yuan seperti ini? Itu 5.000 yuan. Berapa biaya saya untuk bekerja keras selama setahun? Adalah untuk Li Fugui. Melihat jam tangan wanita cantik di pergelangan tangan Hao, Tranquility berkata lagi, Fugui, saya masih memiliki kasus yang harus ditangani. Tolong hibur saudari Liu untuk saya terlebih dahulu. Hubungi saya segera setelah Anda mendapat kabar. Oke, saudari. Ning. Sampai jumpa. Li Fugui menggaruk kepalanya, mengirim Tranquility ke pintu masuk desa, dan kemudian kembali ke rumah janda Liu. Tetapi yang tidak disangka oleh Li Fugui adalah ketika dia berjalan ke halaman rumah janda Liu, dia melihat bahwa janda Li menemukan tali rami dan menggantungnya di tiang rumah. Sementara dia memegang bangku dan hendak pergi, gantung diri. Li Fugui sangat ketakutan. Dia bergegas masuk dan memeluk janda Liu, berteriak, Saudari Liu, apa yang kamu lakukan? Hantu berumur pendek, sekarang dia janda dan beberapa orang ingin menggertak saya. Apa yang saya lakukan hidup-hidup, lebih baik mati. Saudari Liu, jangan impulsif. Aku masih bisa menjagamu ketika laki-lakimu pergi. Jangan biarkan dirimu kewalahan. Li Fugui sangat cemas sehingga dia tidak peduli dengan statusnya sebagai bodoh. Saudari Liu adalah orang yang sangat baik dan tampan. Sayang sekali jika dia bunuh diri begitu saja. Janda Liu berkata dengan mengasihani diri sendiri, Fugui, kamu terdengar baik, bagaimana kamu bisa menjagaku sebagai orang bodoh? Saat Li Fugui hendak berbicara, janda Liu melanjutkan, bahkan jika kamu bisa menjagaku, bisakah Xiuling setuju? Orang-orang dengan istri, jangan bicara omong kosong. Saudari Liu, aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku berjanji untuk menjagamu, dan aku akan menjagamu. Li Fugui tahu bahwa dia harus tidak menjanjikan saat ini. Jika tidak, janda Liu tidak akan pernah mempercayainya. Benar saja, janda Liu memandangnya dengan marah dan geli, dan bertanya, lalu apa yang kamu coba pikirkan? Tidak bisakah kamu mengetahui tubuhku sebagai wanita setengah tua? Saudari Liu, kamu, mengapa? Kamu katakan itu? Li Fugui mencibir tersenyum, jelas sedikit bersalah. Janda Liu mendengus, dan berkata, Fugui, cepat lepaskan aku. Li Fugui merasa sedikit cemas untuk beberapa saat, dia memeluk janda Liu dengan erat sekarang. Tidak heran janda Liu akan mengatakan itu. Tetapi Li Fugui tidak segera melepaskannya, tetapi berkata, Saudari Liu,
pertama-tama berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bunuh diri, dan aku akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku berjanji, tidakkah kamu akan bunuh diri?" Setelah Li Fugui membuat keributan, suasana hati janda Liu sangat mereda. Baru kemudian Li Fugui melepaskan tangannya, dia tidak mempedulikannya sekarang, tapi sekarang dia merasa sedikit nostalgia barusan. Janda Liu memindahkan bangku, dan tiba-tiba berkata dengan pelan, "Fugui, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menjagaku, apakah itu benar?" Li Fugui tanpa sadar berkata, "Itu benar." Janda Liu tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu beritahu saya, bagaimana Anda merawat saya?" Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Saudari Liu, Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda, dan saya akan membantu Anda dengan segalanya." "Fugui, kamu tidak bodoh." Mata indah janda Liu sedikit cerah. Dia menatap Li Fugui dengan heran, dan berkata, "Siapa yang kamu dengarkan hal yang begitu baik?" Dia kehilangan identitasnya, jadi dia tidak punya pilihan selain tersenyum konyol dan berkata, "Saudari Liu, kamu juga tahu aku tidak bisa bicara. Aku akan mengatakan apapun yang ada di pikiranku. Fugui, Saudari Liu telah mendengar orang mengatakan bahwa hati orang bodoh sebenarnya yang paling murni. Orang tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang dia percaya." Sikap janda Liu menjadi luar biasa lembut, dan dia memandang Li Fugui dengan sentuhan rasa terima kasih. Pada saat ini, Li Fugui mengeluarkan 5.000 yuan lagi dari sakunya dan menyerahkannya, berkata, "Saudari Liu, ini adalah 5.000 yuan yang saya pinjamkan kepadamu. Kamu gunakan dulu, dan bayar kembali ketika kamu memilikinya, jangan khawatir." Janda Liu menghela nafas lega, mengambil uang itu, dan berkata sambil menghela nafas, "Terima kasih, Fugui. Sejujurnya, saya tidak tahu kapan Saudari Liu akan membayar kembali uang sebesar itu." "Uang?" Li Fugui berkata dengan cara yang aneh. "Saudari Liu, kamu harus makan lebih banyak mentimun." Kulit janda Liu langsung berubah cerah. Dia menatap Li Fugui dengan marah, dan berkata, "Fugui, mengapa kamu bertingkah seperti penjahat?" "Ah, Kak Liu, aku kenapa kamu bermain huligan?" Li Fugui pura-pura bingung. Janda Liu tiba-tiba kehilangan akal, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Sudah larut, kamu harus pergi ke tanah secepat mungkin." Li Fugui mengangguk, dan sebelum pergi, dia dengan sengaja berkata, "Saudari Liu, kamu memiliki wajah yang sangat cantik." Setelah berbicara, dia lari tanpa menunggu janda Liu menjawab. Bocah konyol ini, mengapa mulutnya tiba-tiba menjadi sangat manis? Tapi apakah aku benar-benar tampan? Janda Liu menggumamkan beberapa kata, tetapi kepalanya penuh dengan pikiran acak. Setelah meninggalkan rumah janda Liu, Li Fugui pertama-tama pergi ke ladang melon untuk melihat-lihat. Sekarang dia tidak harus memetik semangka untuk dijual di kota, tetapi mulai memikirkan bagaimana membantu janda Liu. Karena racun ular janda Liu disembuhkan dengan resep yang disalin dari warisan Qian Kun terakhir kali, Li Fugui akan membaca warisan dengan sejumlah besar informasi di otaknya kapanpun dia punya waktu. Seiring waktu, Li Fugui secara bertahap menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki kemampuan memori fotografi, tetapi juga memiliki pemahaman yang luar biasa. Dia telah menghafalnya dengan hati, tetapi dia telah menderita tidak bisa memamerkannya, apalagi memiliki kesempatan untuk memamerkannya. Sekarang masalah janda Liu memberinya kesempatan. Warisan Qian Kun dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pengetahuan unik tentang kedokteran. Yang kedua adalah berbagai macam seni bela diri. Yang ketiga adalah kultivasi internal dan eksternal. Sekarang Li Fugui berhasil memahami klasifikasi pertama. Ada beberapa resep dan metode akupuntur dalam seni medis, bahkan Udik seperti dia sangat terkejut. Dikatakan bahwa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kematian seseorang dengan daging dan tulang tampaknya tidak mustahil dalam pengetahuan medis yang unik ini. Misalnya, dalam masalah janda Liu, Li Fugui memikirkan resep di bab obat mujarab dalam obat terbaik. Jika isi resepnya tidak menipu, mungkin ikan yang terkena racun itu benar-benar bisa dihidupkan kembali.
Semakin Li Fugui memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia tidak bisa tinggal di ladang melon lagi, jadi dia tidak pulang, tetapi lari ke gunung belakang, dan mulai mengumpulkan bahan obat sesuai dengan persyaratan dalam resep. Meskipun desa Xiaoxi dianggap terpencil, pedalaman juga memiliki manfaat sebagai pedalaman. Gunung belakang hampir merupakan hutan yang belum berkembang, di mana berbagai bahan obat dapat ditemukan, dan beberapa penduduk desa bahkan menemukan ginseng liar di masa lalu. Hanya saja ketika berita menyebar, semakin banyak orang datang untuk mengumpulkan tumbuhan, yang mengakibatkan hampir semua tumbuhan di pinggiran hutan diambil. Adapun bagian yang lebih dalam, ada desas-desus tentang binatang buas dan beberapa legenda aneh, dan beberapa orang masuk sebelum saya tidak keluar setelah itu, jadi tidak ada yang berani masuk. Di semak-semak tidak jauh dari sana, sebenarnya ada Ganoderma lucidum berusia seabad yang persis sama dengan deskripsi dalam warisan obat. Bagus, bahkan tanpa memikirkannya, Li Fugui bergegas mengambil Ganoderma lucidum yang berusia 100 tahun, dan memasukkannya ke dalam sakunya seperti harta karun. Setelah mencari di lereng gunung sebentar, Li Fugui mengumpulkan hampir semua bahan obat yang dibutuhkan Li Fugui. Yang lebih mengejutkan Li Fugui adalah dia seperti pemetik ramuan dengan pengalaman puluhan tahun. Anda dapat secara kasar menentukan usia pertumbuhan. Namun, Li Fugui tidak yakin apakah penilaiannya benar, tetapi membandingkannya dengan isi dalam Canon of Medicine dan Dao, seharusnya kurang lebih sama. Setelah mengumpulkan bahan obat yang tersisa, Li Fugui tidak serakah, jadi dia berencana turun gunung. Setelah menuruni gunung, Li Fugui pulang untuk makan, dan kemudian dia mulai merebus obat dengan kompor di rumah sesuai dengan perbandingan resep. Fugui, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membuat obat untuk saudari Liu? Li Xiuling bertanya dengan heran setelah melihatnya. Meskipun Li Fugui tidak keberatan memberitahu Li Xiuling, kejadian itu terlalu mengejutkan. Agar tidak menakut-nakuti Li Xiuling, dia harus berbohong dan berkata, "Kakak, apakah kamu lupa? Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu ingin minum obat yang kuberikan kepada saudari Liu? Baiklah, aku sedang mencoba resepnya." Li Xiuling langsung ceria ketika mendengar ini, dan berkata dengan gembira, "Fugui, kamu memasak obatnya dengan baik, dan aku akan pergi ke kota dengan orang lain di desa untuk membeli daging dan kembali untuk makan, oke?" "Saudari, pergilah." Li Fugui sangat gembira, karena Li Xiuling tidak ada di rumah, akan lebih nyaman baginya. Setelah mengirim Li Xiuling pergi, Li Fugui melemparkan setiap bahan obat ke dalam kompor secara berurutan di satu sisi, dan mengontrol panas di sisi lain. Ada persyaratan terperinci tentang pesanan dan panas di buku medis. Kapan menggunakan obat apa? Api apa yang harus digunakan? Semuanya berbeda. Jika salah satu dari prosedur atau panasnya salah, efek sup obat rebusan terakhir tidak akan memuaskan. 2 jam berlalu dengan cepat, Li Fugui menyeka keringat dari dahinya, hidungnya berkedut, tapi matanya berbinar. Di dalam kuali ada wangi yang harum, bau tumbuhan yang dikumpulkan dari gunung belakang, 2 per 2, perlahan menyebar bersama uap. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan mengalir melalui organ dalamnya, yang membuatnya merasa penuh kekuatan dan dorongan untuk curhat. Wow! Guk! Guk! Seekor anjing kuning besar bergegas masuk dari halaman. Menjulurkan lidahnya, ngiler, menatap langsung ke kompor, tetapi tidak berani maju. "Rhubarb, apakah kamu ingin memakannya?" Li Fugui tertawa, merasakan pencapaian di dalam hatinya, berpikir bahwa tidak peduli seberapa keras resep ini, tidak mungkin meracuni rhubarb sampai mati, jadi Li Fugui mengambilnya sendok dan membuatkan sup untuknya. Rhubarb diberikan. Rhubarb, seekor anjing ganas, menerkam makanan, tidak hanya menjilati sup hingga bersih, tetapi mangkuk anjing pun dijilat untuk membuatnya berkilau. Li Fugui melihat pemandangan ini dan bergumam di dalam hatinya, apakah sup obat ini benar-benar enak? Bukankah dikatakan sup obat itu pahit? Namun, meski Li Fugui penasaran, dia tidak berniat mencobanya sendiri terlebih dahulu. Setelah merebus sup obat, Li Fugui menaruhnya di baskom dan langsung pergi ke gunung belakang.
Tanpa diduga, rhubarb mengikuti dari belakang gunung, tidak peduli bagaimana Li Fugui mengusirnya, dia hanya menolak untuk pergi. Dalam keputusasaan, Li Fugui tidak punya pilihan selain membawa rhubarb ke kolam ikan yang dikontrak oleh Janda Liu. Kolam ikan ini awalnya berada di depresi gunung, kecuali Janda Liu yang akan datang ke sini. Orang lain tidak akan pernah datang ke sini jika mereka tidak melakukan apa-apa. Li Fugui pertama-tama melihat ikan mati yang padat di kolam, lalu menuangkan sepanci besar sup obat ke dalam kolam. Wow! Guk! Guk! Rhubarb terlihat sangat cemas, dan terus berteriak, berharap dia bisa bergegas turun dan menyendok sup obat. Li Fugui tertawa dan memarahi, "Apa terburu-buru? Jika kamu ingin minum, aku akan memberimu panci besar saat kamu pulang." Rhubarb sepertinya mengerti kalimat ini, dan berhenti menggonggong. Dia berbaring di tanah, melihat ke kolam, lalu ke Li Fugui, dan menunggu. Li Fugui tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menatap ikan mati di kolam, ingin memastikan bahwa efek resepnya nyata. Namun, yang membuat Li Fugui kecewa, setelah menunggu setengah jam, ikan yang mati itu tetap mati, dan tidak ada tanda-tanda akan hidup kembali. Li Fugui sangat kecewa. Bencana beberapa resep dalam Taoisme, kedokteran, dan Taoisme benar, sementara yang lain palsu. Dengan pemikiran ini, Li Fugui hendak pulang dengan mangkuk sup. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat Janda Liu menatapnya dengan keraguan di wajahnya yang putih bersinar. "Saudari Liu, mengapa kamu ada di sini?" Li Fugui terkejut dan merasa bersalah. Janda Liu secara alami tidak curiga bahwa Li Fugui yang diam-diam meracuni ikannya. Dia hanya bertanya, "Fugui, saya harus menanyakan pertanyaan ini. Bukankah kamu pergi ke tanah? Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Fugui berubah pikirannya, memutuskan untuk mengulangi trik lama, berpura-pura bodoh dan berkata, "Saudari Liu, saya kira begitu, resep itu bahkan bisa menyembuhkan racun ular Anda, dan mungkin juga bisa menyelamatkan ikan. Saya hanya ingin mencoba." "Fugui, kamu bodoh sekali. Saudari Liu masih hidup, tetapi ikannya sudah mati. Bagaimana bisa yang mati dibangkitkan?" Janda Liu marah dan lucu, dan juga sedikit terharu, dan mengatakan pelajaran. "Apakah kamu tidak menyia-nyiakan bahan obat?" Li Fugui berkata sambil menyeringai, "Saudari Liu, saya hanya ingin mencoba, dan saya akan tahu apakah itu berguna." Janda Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, Saudari Liu tahu Anda ingin membantu saya, tetapi jangan melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Anda tahu." Li Fugui mengangguk, takut Janda Li akan berpegang pada titik ini, menggosok telapak kakinya dengan minyak, dan melarikan diri. Janda Liu menghela nafas, menatap ikan mati yang memutih di kolam. Lingkaran matanya berangsur-angsur memerah lagi. Setelah Li Fugui kembali ke rumah, dia menuangkan sisa obat pada bunga dan tanaman di sudut halaman. Hanya saja Li Fugui baru saja selesai menuangkan, ketika rhubarb menyerbu dengan "owo" dan memakan sisanya. "Ini aneh. Kapan anjing itu minum obat?" Li Fugui bingung. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia kembali ke kompor dan terus menderita. Dia tidak lupa bahwa dia harus membuat resep untuk Janda Liu lagi. Jika tidak, akan sulit untuk berurusan dengan Li Xiuling ketika dia kembali. Sore harinya, Li Xiuling kembali ke rumah dan berteriak sambil tersenyum, "Fugui, apakah obatmu sudah siap?" Tapi Li Xiuling mengambil 2 mangkuk dan berkata, "Fugui, kamu minum juga, ayo minum bersama." Resep ini telah diuji oleh Janda Liu, jadi tentu saja Li Fugui tidak akan menolak, jadi keduanya meminum seluruh panci sup bersama. Begitu Li Xiuling selesai minum sup, wajahnya memerah dan tubuhnya berkeringat deras. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Fugui, kenapa aku merasa seperti ada kompor di tubuhku? Panas sekali." "Kakak, jangan khawatir, Janda. Liu saat itu seperti ini, tidak apa-apa." Li Fugui menghiburnya. Tetapi dia sedikit bingung karena dia tidak melakukannya menanggapi. Li Xiuling tiba-tiba berteriak dan bertanya, "Fugui, apa ini?" Apa sekilas, seluruh lengannya tampak menderita semacam penyakit ganas. Sekujur tubuhnya menghitam,
disertai bau busuk. Li Xiuling sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, "Fu Gui, tidak mungkin ada masalah dengan obatnya." Li Fu Gui merasa lega, dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya, dan segera menyeka yang hitam. Kotoran di lengan Li Xiuling dengan jarinya setelah dibersihkan, sentuhan kulit sebening kristal muncul. Li Xiuling tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Fu Gui, bagaimana ini lebih baik daripada milik saudari Liu?" Li Xiuling telah menggosok tubuh janda Liu, jadi dia secara alami tahu betapa bagusnya kulit janda Liu sekarang. Tapi sekarang efek pergelangan tangannya bahkan lebih mencengangkan daripada perubahan janda Liu. Li Fu Gui juga khawatir tentang sesuatu yang salah dengan sup obat. Dengan otaknya berputar cepat, dia dengan cepat menemukan jawabannya. Dia berkata, "Kakak, seharusnya ada masalah dengan bahan obatnya. Sup yang saya buat hari ini adalah semua obatnya. Saya mengambil gunung itu sendiri, menambahkan sedikit Ganoderma lucidum berusia 100 tahun. Fu Gui, siapa yang menyuruhmu naik gunung?" Li Xiuling menjadi cemas dan memarahi. "Gunung belakang sangat berbahaya, apa yang harus saya lakukan? Lakukan jika sesuatu terjadi padamu." Li Fu Gui menggaruk-menggaruk kepalanya. Dia berkata, "Kakak, aku hanya tidak ingin pergi di masa depan." Li Xiuling tidak peduli berbicara tentang Li Fu Gui, karena panas dalam tubuhnya semakin panas dan semakin panas, sedemikian rupa sehingga dia mengepul ketika dia berbicara. "Fu Gui, aku sangat panas dan tidak nyaman." Li Xiuling panik dikatakan. Li Fu Gui menggaruk kepalanya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia melihat sumur itu, dia bergegas, mengambil seember air, dan menuangkan semuanya ke kepala Li Xiuling. Li Xiuling basah kuyup karena air, dan asap kabur mengepul, menutupi seluruh halaman. "Kakak, apakah kamu merasa lebih baik?" Li Fu Gui bertanya dengan gugup. Li Xiuling mengangguk dan berkata, "Fu Gui, aku jauh lebih baik, tapi aku merasa lengket dan masih sangat panas. Bisakah kamu mencucinya untukku?" Li Fu Gui tercengang. Di masa lalu, dia tidak memiliki beban psikologis untuk berpura-pura bodoh untuk memanfaatkan janda Liu, dan dia bahkan sedikit terobsesi dengan itu. Tapi untuk Li Xiuling, Li Fu Gui tidak pernah berani terlalu lancang. Wajah Li Xiuling terbakar, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Fu Gui, saudari, cepat atau lambat, saudari akan menjadi istrimu, kamu bisa memandikanku, tidak apa-apa." "Untuk memandikan ibu mertuaku? Ada apa?" Setelah mengisi air, Li Fu Gui menutup matanya dan mandi untuk Li Xiuling tanpa pandang bulu, tetapi hatinya menjadi semakin tidak nyaman, dan dia merasa waktu telah berlalu sangat lama. Setelah akhirnya mencuci bersih Li Xiuling, setelah Li Xiuling mengganti pakaiannya, dia berkata dengan malu-malu, "Fu Gui, kamu bisa membuka matamu sekarang." Li Fu Gui menelan ludah, dan membuka matanya, tapi saat dia melihat Li Xiuling, matanya membelalak. Kulitnya seputih salju, sebening kristal, fitur wajahnya sangat indah, dan rambutnya yang panjang tersebar seperti air terjun meskipun dia hanya mengenakan pakaian paling biasa. Temperamen Li Xiuling seperti saudara perempuan peri. "Fu Gui, apa yang kamu lihat?" Li Xiuling belum pernah dilihat oleh Li Fu Gui seperti ini sebelumnya, jadi dia mengatakan sesuatu dengan marah. Kak, aku sedang melihat peri," kata Li Fu Gui tanpa sadar. "Bodoh." Li Xiuling diam-diam terkejut. Dia sudah tahu dari perubahan di tangannya bahwa penampilannya pasti banyak berubah. Namun, Li Fu Gui merasa sedikit sadar bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Meskipun Li Xiuling dulunya terlahir cantik, dia jarang makan makanan bergizi, jadi sosoknya sebenarnya agak kurus. Tapi sekarang semangkuk sup obat ada di perutnya, seluruh tubuh Li Xiuling kemerahan, memancarkan temperamen mulia di dalam dan luar. Dibandingkan dengan masa lalu, itu benar-benar berbeda. Li Xiuling menekan rasa malunya, dan berkata lagi, "Fu Gui, apakah kamu ingat resep itu?" "Kakak, aku ingat." Li Fu Gui tidak mengerti mengapa Li Xiuling menanyakan hal ini. Li Xiuling berkata, "Fu Gui,
Meskipun kamu tidak memiliki banyak pengetahuan, resep ini pasti sangat berharga. Setelah kamu menghafalnya, bakarlah untuk menghindari dicuri orang lain. Li Fugui secara alami tidak akan keberatan dengan hal semacam ini. Li Xiuling memberikan beberapa instruksi lagi dan pergi ke dapur untuk memasak, tetapi dia diam-diam mengeluarkan cermin dan membawanya ke dapur. Efek obatnya sangat mencengangkan, yang tidak hanya mengejutkan Li Fugui, tetapi juga memberinya kepercayaan diri yang lebih besar akan kehidupannya di masa depan. Setelah makan malam dengan Li Xiuling, Li Fugui kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Li Fugui merasakan beban berat di tubuhnya, dan ada benda lembut dan basah di wajahnya yang dia jilat dan jilat. Dia bangun. Sial! Ini, rhubarb. Ketika Li Fugui membuka matanya, dia hampir meninjunya karena ketakutan. Saya melihat seekor anjing kuning besar dengan rambut cerah, tubuh yang kuat, dan mata yang sangat lincah menjilati pipinya untuk menyenangkannya. Yang paling mengejutkan Li Fugui adalah ukuran rhubarb setidaknya 2 kali ukuran kemarin. Melihat Li Fugui terbangun, rhubarb berteriak, "Wow!" dengan suara rendah, dan menekan kepalanya yang besar ke tubuhnya, mencoba mendorongnya. Li Fugui langsung memikirkan sup obat kemarin, mungkinkah sup obat itu benar-benar bermanfaat? Memikirkan hal ini, Li Fugui tidak bisa menahan diri lagi. Setelah berpakaian secepat mungkin, dia berteriak pada Li Xiuling yang sedang sibuk di dapur, "Kakak, aku akan keluar sebentar dan aku akan segera kembali." "Fuji, apa yang kamu lakukan? Mau kemana?" Li Xiuling berjalan ke pintu dengan sekop di tangannya. Dia membuka mulutnya dan menatap punggung Li Fugui dengan heran. Tetapi ketika dia melihat seekor anjing kuning besar berukuran setengah dari Li Fugui mengikuti Li Fugui, matanya yang indah melebar. "Ini? Apakah ini masih rhubarb?" Li Xiuling bergumam pada dirinya sendiri. Rhubarb tertawa sepanjang jalan, tidak hanya sangat gesit, tetapi juga penuh energi, seperti anak anjing. Li Fugui telah membesarkan anjing kuning besar ini ketika dia masih remaja, dan setidaknya sudah 6 atau 7 tahun, masuk akal bahwa di usia ini, anjing kuning besar itu sudah memasuki tahun-tahun senja. Anjing tua suka diam dan tidak suka bergerak, biasanya berbaring di satu tempat dan tidak bergerak dalam waktu lama, tetapi anjing kuning besar hari ini tampaknya telah diremajakan. Li Fugui tidak sabar untuk memverifikasi tebakannya, dan hanya butuh beberapa menit untuk tiba di kolam ikan janda Liu. "Fugui, kamu datang tepat waktu, lihatlah." Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa janda Liu telah tiba, dan suaranya sedikit bergetar saat ini. "Kakak Liu, ada apa?" Li Fugui kaget, dan bertanya dengan sengaja berpura-pura bodoh. Janda Liu menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya yang glamor. Dia menunjuk ke kolam dan berkata, "Fugui, lihat, ikan itu benar-benar hidup kembali." "Hidup, Saudari Liu? Resep itu manjur, benar-benar manjur." Li Fugui terkejut. Kali ini bukan akting. Karena jika efek dari 2 resep berturut-turut sama persis dengan uraian di buku kedokteran, sebenarnya ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa hal-hal yang ada di warisan langit dan bumi semuanya benar. "Fugui, bagaimana mungkin ikan mati ini benar-benar dibangkitkan? Bagaimana kamu melakukannya?" Janda Liu memandang Li Fugui dengan sedikit lebih kagum, dan nadanya menjadi lebih hormat. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Saudari Liu, saya tidak tahu. Saya baru saja mencoba resep itu, tetapi saya tidak menyangka itu benar, Fugui. Beritahu Saudari Liu dengan jujur, bagaimana Anda mendapatkan resep itu? Kamu bilang itu diwariskan dari keluargamu. Jangan berbohong kepada Saudari Liu." Saudari Liu belum pernah mendengarnya. Nada suara janda Liu sangat ingin tahu. "Saudari Liu, ini benar-benar diwarisi dari leluhur. Kalau tidak, dari mana saya akan mendapatkan resep seperti itu?" Bersambung.